Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Ikrar pada kehidupan lampau dari Buddha kuno yang akan memunculkan stupa untuk memberikan kesaksian. Shinfa Siang Sutra Teratai, episode 1267. Setiap ada orang yang membabarkan sutra teratai, maka akan sukacita dalam memberikan kesaksian. Masing-masing Buddha memiliki ikrar tersendiri. Kekuatan ikrar dari Buddha Prabhutaratna adalah kekuatan ikrar agung yang dibuatnya pada saat menapaki jalan bodhisattva. Setelah aku mencapai kebuddhaan dan memasuki parinirwana, stupa mustika dari keseluruhan tubuhku akan muncul. Di tempat di mana sutra teratai dibabarkan, secara tiba-tiba sebuah stupa mustika muncul. Itu telah menunjukkan kehadiran seorang Buddha kuno pada kalpa tak terhingga dulu. Negeri itu jaraknya Koti Asamkeya yang tak terhingga. Itu ada di dunia penjuru timur. Negeri ini jauh dari dunia saha. Tempat ini jaraknya begitu jauh. Ini artinya menunjukkan hati. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha, semuanya memberi perhatian terhadap para makhluk di seluruh alam semesta. Memiliki pikiran yang sama, prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Prinsip kebenaran semuanya sama. Prinsip kebenaran yang sama, pikiran juga sama. Oleh karena itu, dimanapun ada orang yang membabarkan sutra teratai, stupa mustika Buddha Prabhutaratna memberikan kesaksian. Di dunia saha, ketika Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai, seorang Buddha Prabhutaratna, beliau akan turut bersukacita dan memberikan dukungan, datang untuk bersaksi. Hal ini agar kita dapat memperkuat keyakinan kita. Buddha lain dari negeri lain juga datang untuk bersaksi. Jadi, masing-masing Buddha memiliki ikrar tersendiri. Buddha Prabhutaratna juga memiliki kekuatan ikrarnya. Setiap Buddha, selain memiliki ikrar umum, selain ikrar bersama dari setiap Buddha, dia juga memiliki ikrar tersendiri. Ikrar tersendiri dari Buddha Sakyamuni adalah selamanya membimbing para makhluk di dunia saha. Kita harus memahami ikrar welas asih Buddha Sakyamuni, sama seperti ikrar welas asih Bodhisattva Sitigarbha, yaitu membimbing para makhluk di tempat yang paling menderita. Ini adalah ikrar tersendiri. Bagaimana dengan Buddha Amitabha? Dia berikrar pergi ke barat, tempat yang paling bahagia untuk mengajarkan Dharma, sama juga membimbing para makhluk. Ini adalah ikrar yang berbeda dari setiap Buddha. Ikrar tersendiri dari Buddha Prabhutaratna adalah di dunia manapun, di tempat manapun, tempat di mana pembabaran sutra teratai, kekuatan ikrarnya adalah memunculkan stupa sebagai pembuktian. Sebelumnya telah kita katakan, Buddha Prabhutaratna memiliki ikrar. Setelah mencapai kebuddhaan, dia akan membimbing para makhluk dan membabarkan Dharma. Tetapi kekurangan kondisi pendukung ini, tidak ada orang yang memohon Dharma. Kekurangan kondisi ini untuk mengajarkan sutra teratai, maka tidak membabarkan sutra teratai. Ketika dia hendak memasuki parinirwana, dia berikrar demikian. Walaupun diri sendiri tidak ada sebab dan kondisi pendukung untuk menyelesaikan pembabaran sutra teratai, tetapi dia membangkitkan ikrar. Berikrar bahwa di tempat manapun, di tempat persamuhan Dharma yang membabarkan sutra teratai, stupa mustika akan muncul di tempat itu.
Beliau akan memberi kesaksian. Ini adalah ikrar Buddha Prabhutaratma. Ikrar ini dimulai sejak beliau menapaki jalan bodhisattva. Ini adalah ikrarnya. Setelah aku mencapai kebudaan dan memasuki parinirwana, stupa mustika dari keseluruhan tubuhku akan muncul. Adalah keseluruhan tubuh. Ketika beliau akan memasuki parinirwana, berpesan kepada para muridnya untuk membangun stupa mustika yang agung. Keseluruhan tubuhnya akan memasuki stupa mustika, sembunyi di dalam stupa mustika. Di era apapun, di dunia manapun, Buddha manapun, dan di ladang pelatihan manapun, di tempat pencerahan atau bodhimanda di mana sutra teratai dibabarkan, stupa mustika mesti muncul. Ini adalah untuk menunjukkan kebenaran sejati. Kebenaran sejati adalah abadi. Kebenaran sejati adalah antara langit dan bumi. Kebenaran sejati yang sejak zaman dahulu kala tak pernah berubah. Jika kita dapat memahaminya, stupa mustika ini, prinsip kebenaran dalam bab kemunculan stupa mustika, kita baru dapat memahami sampai tuntas dan jelas. Agar tidak melekat pada perwujudan itu, kita harus memahami prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran harus dipahami, bukan melekat pada wujud itu. Seperti insan suci di seluruh dunia, contohnya di Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, bencana terus berdatangan. Kadang gempa juga terjadi bencana. Terkadang angin kencang, angin topan, juga menimbulkan bencana besar. Ditambah dengan angin tornado. Dalam satu hari, terjadi puluhan angin tornado. Berturut-turut terjadi pada beberapa negara bagian. Kerugian itu korban bencana. Lebih sering terjadi, itu adalah bencana api. Bencana api sepanjang tahun. Telah terjadi beberapa kali kebakaran hutan di Amerika Serikat. Setiap kebakaran adalah kebakaran yang sangat besar. Sekali menyala, bisa selama berhari-hari. Ada yang terbakar selama hampir sebulan penuh. Terus-menerus menyala. Melihat negara Amerika, meskipun merupakan negara yang memiliki tanah yang luas dan hutan juga banyak, hutan adalah pelindung bumi. Pepohonan dapat menyelaraskan udara. Namun, kita bisa melihat, bahkan di negara sebesar Amerika, dengan gunung dan hutan yang begitu besar, bagaimana mengalami kebakaran berulang kali. Sekali terbakar, bisa memakan waktu beberapa hari, bisa 1 bulan. Melihat malam hari, kobaran api menjadikan langit memerah. Pagi hari penuh dengan asap. Melihat ini sungguh memilukan hati, terutama kebakaran semakin dekat dengan pemukiman penduduk. Insan suci di tempat itu, mereka sangat memperhatikannya. Memang, di antara saudara sedharma harus saling memberi perhatian, saling menjaga keselamatan mereka. Kemudian semua orang saling bekerja sama. Fokus pada kebakaran yang telah merusak komunitas, tempat di mana orang tinggal. Mereka bersiap-siap menyelamatkan korban bencana dan memberi bantuan bencana. Melihat berita yang dikirim kembali, itu adalah kota Phoenix, namanya hutan Yanel. Di tempat ini terjadi kebakaran besar, telah mencapai area pemukiman penduduk, telah terbakar beberapa hari. Mereka yang melawan kobaran api di atas tanah, petugas pemadam kebakaran juga ada puluhan orang mengalami luka dan juga mengalami kerugian. Mereka menjatuhkan air dari udara, ingin memadamkan kebakaran ini. Sepertinya sangat susah.
Setelah beberapa hari, api ini akhirnya padam sendiri. Itu terbakar sampai tidak ada yang tersisa untuk dibakar. Dengan sendirinya akan padam. Insan Ceci mulai bersiap-siap untuk mengevaluasi bencana. Kantor penghubung kota Phoenix, Insan Ceci memasuki distrik bencana. Setelah melihatnya, tidak tega. Begitu banyak keluarga yang terkena dampak bencana. Semua orang. Ada yang sudah pergi menumpang pada sanak keluarga atau teman, ada juga yang hanya bisa pasrah, tinggal di dalam tenda, mengalami bencana dan dalam kesulitan. Daftar nama sudah siap dibuat, mulai akan melakukan bakti sosial pembagian bantuan. Kantor pusat Ceci di Amerika, sekumpulan orang dari negara California mengendarai mobil. Butuh 6 jam lebih, tempat yang begitu jauh. Mereka datang untuk bergabung dengan Insan Ceci di kota Phoenix, mulai menggunakan waktu 2 hari untuk melakukan bakti sosial pembagian bantuan. Palang Merah dan Bala Keselamatan Salvation Army juga datang membagikan data, juga datang membantu Ceci, menginjakkan kaki ke dalam distrik bencana. Gambaran yang terlihat, benar-benar hidup manusia tidaklah kekal. Salah satu dari korban bencana, dia sendiri sangat sedih. Sharing membagikan ceritanya dengan semua orang. Dia mengatakan seumur hidup menabung, mencari uang dengan sangat rajin. Waktu beberapa puluh tahun sangat tidak mudah telah menabung sejumlah uang. Di kota Phoenix, membeli tanah, membangun rumah. Baru dimulai tahun lalu, rumah telah dibangun seluruhnya. Juga telah dilengkapi dengan perabot. Baru saja berpikir bahwa dia dapat tinggal dengan tenang di sana dan menikmatinya. Setelah rumahnya selesai dibangun, tak lama kemudian, dia pun pergi ke luar negeri. Saat dia berada di luar negeri, di tempat itu terjadi bencana kebakaran. Ketika dia pulang kembali ke rumah, hasil jerih payahnya selama puluhan tahun, rumah yang dibangunnya telah berubah menjadi tumpukan abu. Semuanya telah menjadi abu. Dia sangat putus asa. Ketika relawan Ceci mendengar kisah ini, mereka berpikir bahwa inilah ketidakkekalan. Master sering berkata, apakah ketidakkekalan datang dulu ataukah hari esok? Mendengar dari Bapak yang sedang sharing ini, kerja kerasnya selama puluhan tahun musnah dalam sesaat. Rumahnya habis terbakar tanpa sisa. Dia pergi ke luar negeri, dan saat pulang, ia kehilangan segalanya. Sungguh-sungguh, ini adalah ketidakkekalan. Maka, para relawan saling memberi semangat agar melihat penderitaan dan menyadari berkah. Melihat ketidakkekalan, baru paham agar harus menggenggam waktu. Dalam hidup ini, tak perlu melekat terhadap apapun. Pelatihan diri tergantung kepada diri kita masing-masing. Berkah yang diakumulasi adalah milik kita sendiri. Maka, mereka saling menyemangati satu sama lainnya, agar sama-sama berupaya semangat. Mereka mulai membagikan bantuan. Mereka meminjam tempat di sebuah gereja. Pendeta juga datang untuk membantu mereka. Palang Merah, Bala Keselamatan, dan pendeta semuanya datang membantu Ceci dalam penyerahan bantuan. Barang bantuan adalah berupa barang yang amat sangat dibutuhkan oleh mereka. Korban bencana merasa sangat bersyukur, dan orang yang membantu juga merasa terharu. Mereka semua saling memuji dan bersuka cita, sehingga saling mensyukuri dan berbagi sukacita ini. Bukankah ini yang disebut sebagai sukacita Dharma?
Bukankah ini merupakan prinsip kebenaran yang mendasar dalam dunia ini? Di dunia ini, semua objek materi yang berwujud adalah tidak kekal. Bahkan jika itu adalah 1000 atau ratusan juta tahun yang lalu, hutan-hutan alami, pohon-pohon besar yang berumur ribuan tahun juga tidak kekal adanya dan akan hancur. Kehidupan manusia singkat, hanya beberapa dekade. Dalam beberapa dekade ini, orang tersebut bekerja keras, berharap memiliki rumah ideal sehingga dapat hidup tenang. Perhitungan manusia belum tentu sesuai dengan kehendak yang di atas. Itu adalah karma kolektif. Rumah telah selesai dibangun di tempat di mana sekelompok orang ini tinggal bersama, dan terjadi bencana api di mana api menghanguskan semuanya. Dunia, gunung, sungai, dan bumi, bukankah juga mengandung prinsip kebenaran tentang ketidakkekalan demikian? Yang paling penting adalah cinta kasih. Cinta yang kekal, cinta yang dimiliki oleh semua orang. Palang Merah, Bala Tentara Penyelamat, Ceci, gereja, bukankah mereka semua adalah organisasi yang penuh kasih? Ya, semua organisasi dan agama yang memiliki cinta kasih akan memiliki prinsip kebenaran yang sama. Kita harus saling membantu. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dirubah. Semua Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia untuk mengajarkan prinsip agung ini dan menyelamatkan kita menapaki jalan Bodhisattva. Bodhisattva menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal, penuh penderitaan dan kosong. Ini yang disadari. Sekelompok bodhisattva ini bersumbangsi di dunia. Ini juga merupakan prinsip kebenaran agung. Maka, para Buddha membabarkan Dharma di dunia, tiada lain berharap agar kita dapat menghayati, dapat memahami bahwa kehidupan ini tidak kekal, bumi juga sangat rentan. Benar-benar tidak kekal. Kehidupan manusia sangatlah pendek, sulit untuk dapat mendengarkan ajaran Buddha. Berhubung pendeknya kehidupan kita, dan kita dapat mendengar ajaran Buddha, prinsip kebenaran yang wajar dan benar ini, jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan, berbelas kasihan tanpa syarat, dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Orang-orang yang mengalami musibah ini tidak ada hubungannya dengan kita, namun sama-sama berada di antara langit dan bumi. Mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri, bukankah sudah merupakan satu kesatuan? Betul. Kita harus tahu di manakah terdapat prinsip kebenaran, yaitu terdapat di antara langit dan bumi. Orang awam tidak mengerti. Sang Buddha datang ke dunia membangkitkan kodrat Buddha yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Sifat Buddha yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang, sehingga kita mengetahui, sehingga kita mengerti, agar kita dapat membukakan hati kita yang penuh cinta kasih. Ini adalah prinsip kebenaran. Buddha menjelaskan prinsip kebenaran di dunia saha. Buddha kuno dari negeri lain datang untuk membuktikan kebenaran dari prinsip tersebut. Maka kita harus menghargai, maka kita harus bersungguh hati. Mari kita lihat naskah sutra yang sebelumnya. Setelah Buddha itu mencapai kebudaan dan berada di ambang parinirwana, di hadapan persamuhan agung dari dewa dan manusia, memberitahukan kepada para biksu, "Setelah aku parinirwana,
Orang-orang yang ingin memberi persembahan kepada keseluruhan tubuhku hendaknya membangunkan sebuah stupa besar. Sutra Tratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Kemarin sudah kita bahas, Buddha Prabhutaratna ketika mencapai kebudaan tidak memiliki sebab dan kondisi pendukung, karena tidak ada orang yang memohon dharma. Maka beliau tidak ada sebab dan kondisi pendukung untuk membabarkan Sutra Tratai. Akan tetapi, beliau membangkitkan sebuah ikrar. Di tempat manapun yang sedang membabarkan Sutra Tratai, stupa mustika miliknya akan muncul di persamuhan tersebut untuk mendengarkan dharma dan juga memberi kesaksian di persamuhan tersebut. Ini adalah tekad dan ikrar dari Buddha Prabhutaratna. Maka, ketika mendekati waktu untuk memasuki parinirwana, beliau berpesan pada muridnya untuk mensukseskan ikrarnya ini. Maka harus membangunkan sebuah stupa dan menyimpan keseluruhan tubuhnya di dalam stupa. Ketika ada tempat yang sedang membabarkan Sutra Tratai, maka stupanya akan muncul. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, Buddha itu dengan kekuatan gaib dan kekuatan ikrarnya di seluruh dunia pada 10 penjuru, di mana saja ada orang yang membabarkan Sutra Tratai, stupa mustika dari Buddha itu akan muncul di hadapannya. Sutra Tratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Di tempat dan di negeri manapun, dimanapun asal ada yang membabarkan Sutra Tratai, stupa Buddha Prabhutaratna akan muncul di sana. Ini adalah tekad dan ikrar dari Buddha Prabhutaratna. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini, mari kita hayati dengan sepenuh hati. Dengan keseluruhan tubuh berada di dalam stupa, mengucapkan pujian, bagus sekali, bagus sekali. Maha Pratibana, sekarang stupa dari Tathagata Prabhutaratna, dikarenakan mendengar adanya pembabaran Sutra Tratai, makanya muncul dari dalam bumi, seraya mengucapkan pujian, bagus sekali, bagus sekali. Sutra Tratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Naskah sutra sebelumnya adalah ikrar Buddha Prabhutaratna, menitipkan pesan kepada murid-muridnya ketika dirinya memasuki parinirwana menggunakan stupa, agar keseluruhan tubuhnya disimpan dalam stupa. Seluruh tubuhnya ditaruh dalam stupa. Setelah melewati waktu yang begitu lama, sekarang, di persamuhan Buddha Sakyamuni, Buddha Prabhutaratna muncul. Terutama, pujian yang terdapat pada stupa. Bagus sekali, bagus sekali. Itulah kondisi pada saat itu. Dengan keseluruhan tubuh berada di dalam stupa, mengucapkan pujian, bagus sekali, bagus sekali. Keseluruhan tubuhnya muncul dan memberikan pujian, bagus sekali, sesuai dengan ikrarnya pada kehidupan lampau. Buddha Sakyamuni kembali memanggil Maha Pratibana. Maha Pratibana, sekarang stupa dari Tathagata Prabhutaratna dikarenakan mendengar adanya pembabaran Sutra Tratai, makanya muncul dari dalam bumi, seraya mengucapkan pujian, bagus sekali, bagus sekali. Maha Pratibana, maksud kedatangannya akan kusampaikan agar diketahui oleh semua orang. Demikianlah pada masa dahulu, Buddha Prabhutaratna berikrar, ketika stupa mustika muncul, Buddha Prabhutaratna akan mengeluarkan suara dari dalam stupa. Sekarang juga demikian. Bodhisattva Maha Pratibana berkata,
Sekarang saya, Buddha Sakyamuni, sedang membabarkan Sutra Teratai. Pada saat ini, stupa Buddha Prabhutaratna muncul ketika mendengar sutra ini, sehingga beliau mengatakan, seraya mengucapkan pujian, bagus sekali, bagus sekali. Ini menandakan keyakinan Buddha Prabhutaratna. Seluruh tubuhnya masuk ke dalam stupa. Kemanapun ketika stupanya muncul akan mengeluarkan suara. Beliau melakukannya berdasarkan ikrar di masa lampau. Ini adalah permohonan beliau sejak masa lampau. Sebelum mencapai kebudaan, sewaktu melatih diri sebagai bodhisattva, telah memiliki ikrar seperti ini. Setelah mencapai kebudaan, meskipun tidak ada kesempatan untuk membabarkan sutra teratai, tetapi ikrarnya di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia. Di tempat yang ada diajarkan sutra teratai, beliau tetap dapat memunculkan stupa mustika, mendengar dharma, dan bersaksi. Ini adalah yang dikatakan Buddha kepada Bodhisattva Mahapratibana. Sekarang, stupa Buddha Prabhutaratna telah muncul, maka dapat mendengar sutra teratai dan mengucapkan pujian-pujian. Beliau menjelaskan kepada Bodhisattva Mahapratibana bahwa Buddha menjelaskan arti kemunculan stupa mustika agar semua orang mengetahui, bukan hanya Bodhisattva Mahapratibana yang mengetahui, adalah untuk didengar oleh semua hadirin persamuhan sehingga semuanya bisa memahami. Sakyamuni menjawab dengan membicarakan perihal lampau dari Tathagata Prabhutaratna, kemudian menerangkan kalau sekarang stupanya muncul dan berdiam di angkasa, serta Tathagata Prabhutaratna memberikan pujian. Itulah alasannya. Makanya kembali memanggil Mahapratibana dan memberitahukannya. Buddha Sakyamuni sedang membicarakan dan menjawab pertanyaan dari Mahapratibana sebelumnya. Buddha Sakyamuni menjawabnya dengan membicarakan tentang sejarah Tathagata Prabhutaratna. Mahapratibana bertanya tentang kemunculan stupa. Namun, Sang Buddha mulai menjelaskan perihal masa lampau dari Buddha Prabhutaratna. Kemudian, untuk membuatnya semakin jelas, Buddha selanjutnya menerangkan kalau sekarang stupanya muncul dan berdiam di angkasa. Ini agar semuanya semakin jelas, bahwa stupa ini muncul dan berdiam di angkasa. Bukan hanya muncul di bumi, stupa ini muncul di angkasa. Muncul di angkasa artinya terpisah dari bumi, tidak lagi berada di atas tanah. Stupa mustika ini melayang di atas. Muncul di angkasa artinya melayang. Melayang naik di tengah angkasa, di atas bumi. Di tengah angkasa, Tathagata Prabhutaratna memberikan pujian. Mengapa ia datang memberikan pujian? Ada banyak alasan. Ada banyak alasannya. Stupa mustika ini muncul dan berdiam di angkasa. Kemudian, Sang Buddha ingin agar semuanya lebih bersemangat, agar mereka lebih menaruh perhatian, sehingga Buddha kembali memanggil Mahapratibana, agar mereka bisa mendengarkan dengan seksama. Jadi, kita harus lebih bersemangat dan mendengarkan dengan seksama. Naskah selanjutnya mengatakan, pada ketika itu, Bodhisattva Mahapratibana dengan mengandalkan kekuatan gaib dari Tathagata berkata pada Buddha, "Bagawan, kami sekalian berharap dapat melihat tubuh Buddha ini." Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Bodhisattva Mahapratibana, meskipun sudah mendengarnya,
suara Buddha Prabu Taratna dari dalam stupa. Meskipun telah mendengarnya, sekarang hendak maju selangkah lagi untuk memohon, berharap dengan kekuatan gaib dari Tathagata bisa memunculkan wujud tubuh dari Buddha Prabu Taratna. Karena Buddha Prabu Taratna mengeluarkan suara adalah dari dalam stupa. Ini adalah tidak mungkin tanpa kekuatan gaib. Terutama stupa ini adalah berasal dari zaman kuno yang sudah begitu lama. Negeri yang begitu jauh muncul seperti ini di dunia saha masa sekarang. Ini adalah kekuatan gaib dari Buddha. Kekuatan gaib dari Buddha dikarenakan telah mengeluarkan suara dari dalam. Juga berharap setiap orang dapat melihat Buddha Prabu Taratna. Ini juga harus mengandalkan kekuatan gaib dari Buddha, dapat memunculkan Buddha Prabu Taratna yang berada di dalam stupa mustika, agar semua orang dapat melihatnya. Ini adalah sebuah rasa ingin tahu. Bukan saja ingin tahu, juga adalah sangat tekun, sungguh-sungguh dan harapan yang tulus, berharap bisa melihat keseluruhan tubuh dari Buddha Prabu Taratna. Ini adalah Maha Pratibana mewakili kita di masa mendatang, bukan hanya untuk orang yang berada di persamuhan, bertanya dan memohon. Bertanya juga adalah demi kita orang-orang dari generasi berikutnya. Kita, orang-orang zaman sekarang, kita juga hendak memahami tubuh Buddha dari Buddha Prabu Taratna. Seperti apakah bentuknya, seperti apakah kondisi di dalam stupa, kita juga sangat mengharapkan bisa memahami. Oleh karena itu, Bodhisattva Mahapratibana bukan hanya hatinya sendiri saja yang mengharapkan, berharap bisa melihat Buddha Prabu Taratna. Orang-orang di persamuhan juga berharap seperti demikian. Sebenarnya kita, masa depan kita saat ini, kita juga sangat berharap untuk bisa memahami. Meski Mahapratibana mendengar perkataannya, tetapi belum melihat wajah dan penampilannya, makanya memohon untuk dapat melihat tubuh Buddha. Ingin membuat orang-orang dari semua kapasitas dapat menguraikan keraguan dan memunculkan keyakinan. Jadi, inilah Mahapratibana. Meski mendengar perkataannya, meskipun Mahapratibana di tempat, dia ada mendengarkan suara Buddha Prabu Taratna, memuji, bagus sekali. Menegaskan dharma yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni adalah benar nyata dan tidak palsu. Ini Mahapratibana dan mereka yang di tempat telah mendengarnya, namun belum melihat wajah dan penampilannya. Masih belum melihat kondisi Buddha Prabu Taratna. Makanya memohon untuk dapat melihat tubuh Buddha. Ingin membuat orang-orang dari semua kapasitas dapat menguraikan keraguan dan memunculkan keyakinan. Selain ingin agar semua orang dapat melihatnya, juga membuat keraguan di batin semua orang menjadi jelas dan lebih meyakini. Ini juga adalah Mahapratibana mendukung di persamuhan. Dia setara dengan Bodhisattva Baisaya Raja. Dan dia tahu semuanya. Namun orang-orang yang mendengarkan sutra di tempat tidak tahu, terutama orang di masa mendatang, lebih tidak dapat memahami. Jadi, demi orang-orang dari semua kapasitas, akar kapasitas setiap orang berbeda, ada beberapa orang senang dan mengagumi, namun mendengarkan suara, meskipun percaya, namun berharap dapat melihatnya. Namun ada orang yang memiliki keraguan di batin, apakah nyata atau palsu. Kapasitas setiap orang berbeda. Jadi, untuk menyelesaikan agar batin setiap orang tiada keraguan, prinsip kebenaran harus lebih jelas.
demi para makhluk di masa mendatang lebih memahami prinsip kebenaran ini. Jadi, karena demikianlah, Maha Pratibana mewakili para makhluk di masa mendatang, orang-orang yang mendengar di tempat mengajukan permohonan kepada Buddha. Dengan kekuatan gaib Buddha, ingin melihat seluruh tubuh Buddha Prabhutaratna. Pada ketika itu, Bodhisattva Maha Pratibana dengan mengandalkan kekuatan gaib dari Tathagata, berharap melalui kewelas asihan Buddha, bukan kekuatan sendiri, dapat melihatnya. Jadi, pada ketika itu, Bodhisattva Maha Pratibana dengan mengandalkan kekuatan gaib dari Tathagata. Ini perlu meminjam kekuatan gaib dari Tathagata, baru bisa berharap melalui kewelas asihan Buddha. Kewelas asihan Buddha tidaklah bisa dilihat dengan kekuatan kita sendiri. Untuk bisa melihat wujud tubuh Buddha Prabhutaratna tidaklah mudah. Harus meminjam kekuatan welas asih dari Buddha. Barulah bisa melihat wujud tubuh dari Buddha Prabhutaratna. Tidak diragukan lagi, pasti butuh. Buddha Prabhutaratna mengapa bisa datang? Yakni datang demi Dharma yang dibabarkan Buddha Sakyamuni. Untuk bisa melihat Buddha Prabhutaratna, yang mana merupakan Buddha kuno yang jauh sekali di masa lampau, benar-benar sulit. Tidak mudah untuk bisa melihatnya. Jadi, harus meminjam kekuatan tekad dan welas asih dari Buddha, yakni kekuatan tekad dan kekuatan gaib dari Buddha Sakyamuni. Barulah bisa memiliki jodoh untuk melihat Buddha Prabhutaratna. Karena hal ini, berkata pada Buddha, "Bhagawan, kami sekalian berharap dapat melihat tubuh Buddha ini. Berharap dapat melihat tubuh dari Buddha kuno, Prabhutaratna." Dengan mengandalkan kekuatan gaib dari Tathagata, berkata pada Buddha. Artinya, dengan mengandalkan pemberkatan dari kekuatan gaib Tathagata, makanya ada permohonan ini. Kita semuanya, tidak hanya saya sendiri, tetapi adalah setiap orang yang berada di sini, semua pada berharap bisa bertemu dengan Buddha Prabhutaratna. Berharap dapat melihat tubuh dari Buddha kuno. Kuno artinya zaman dahulu sekali, waktu yang tidak dapat diperhitungkan. Buddha Prabhutaratna bisa muncul di persamuhan ini dan juga mengambang dari tanah ke atas langit. Ini adalah satu hal yang menakjubkan. Sutra yang sebelumnya mengatakan keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keanehan, semua orang timbul keraguan. Belum pernah terjadi sebelumnya adalah sukacita. Mengapa bisa dapat melihat pemandangan ini? Sutra sebelumnya sudah pernah mengatakan demikian. Jadi, ini adalah Buddha kuno yang sudah sangat lama, yakni Buddha Prabhutaratna. Sekarang bahkan muncul di depan mata semua orang. Kegembiraan semua orang, sukacita, terutama ketulusan semua orang. Oleh karena itu, perlu mengandalkan kekuatan gaib Tathagata. Pasti perlu mengandalkan Tathagata, kekuatan gaib dari Buddha Sakyamuni. Oleh karena itu, dengan demikian memohon kepada Buddha. Berkata pada Buddha adalah dengan tulus mengungkapkan ikrar hatinya. Bukan hanya ikrar hatinya, juga ikrar hati dari semua orang. Ini disebut berkata pada Buddha. Mengungkapkan dari ikrar dalam batinnya diungkapkan keluar. Dengan mengandalkan pemberkatan dari kekuatan gaib Tathagata. Mesti harus mengandalkan kekuatan Tathagata untuk memberkati kita, agar kita mempunyai kesempatan seperti demikian.
agar kita memiliki berkah demikian. Dengan begitu bisa melihat keseluruhan tubuh Buddha masa lalu. Oleh karena itu, demikian memohon dengan hormat kepada Buddha. Oleh karena itu, sebab musabab dari satu permohonan ini adalah penting. Ini adalah Mahapratibana memohon kepada Buddha. Sebab musabab dari keinginan untuk bertemu Buddha kuno. Karena sebab musabab dari satu permohonan ini adalah sangat penting, makanya fenomena seperti memancarkan sinar, mengumpulkan Buddha, dan mengubah bumi, semuanya dimulakan oleh satu pertanyaan ini. Maka sangat penting. Ini adalah satu sebab musabab yang penting. Stupa Buddha kuno muncul pada persamuhan Sutra Teratai. Apakah bukan peristiwa yang sangat besar? Benar-benar sangat besar. Prinsip kebenaran ini, prinsip kebenaran yang sangat besar. Sebelumnya, kita telah menjelaskan prinsip kebenaran mengenai stupa mustika. Maka, kita tahu prinsip kebenaran ini. 6 paramita dan segala prakteknya. Prinsip kebenaran yang besar ini. Berikutnya, naskah selanjutnya ada memancarkan sinar, mengumpulkan Buddha. Setelah itu, wujud stupa mustika dan Buddha Prabhutaratna. Dan Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutaratna yang akan berkumpul, memancarkan sinar. Benar-benar bukan hal yang sederhana. Ini adalah gambaran yang sangat menarik yang akan terjadi. Maka, naskah berikutnya menginformasikan terlebih dahulu. Naskah berikutnya akan ada pemancaran sinar dan perkumpulan Buddha. Maka, Buddha yang membelah diri berkumpul kemari. Sang Buddha dimulai dari Buddha dunia saha, demi menampung belahan raga Buddha yang begitu banyaknya. Mengubah bumi, sangat banyak. Ini sesudah dimulai dari bab kemunculan stupa mustika. Mulai akan menampakkan diri. Ini dikarenakan Bodhisattva Mahapratibana setelah pertanyaan ini. Selanjutnya, bersambung banyak prinsip kebenaran. Demikian terus keluar. Wujud penampilan banyak yang bisa dimunculkan. Semua bisa bertemu Dharma, memahami prinsip kebenaran, sehingga semuanya dimulakan oleh satu pertanyaan ini. Demikian ditanyakan, bisa mendapatkan Dharma yang begitu banyak dari Buddha dan menampakkan banyak wujud. Tadi kita ada membahas kenapa Buddha Prabhutaratna tidak membabarkan Sutra Teratai? Karena kurangnya jalinan jodoh. Kurang orang yang bertanya, maka Dharma ini tidak ada dibabarkan keluar. Sehingga sewaktu memasuki parinirwana, barulah timbul harapan demikian. Menanyakan Dharma, memohon Dharma adalah begitu pentingnya. Harus ada kebijaksanaan, bertanya dengan tepat. Kalau bertanya tidak tepat, itu adalah pertanyaan awam, adalah persoalan awam. Kebijaksanaan yang bagaimana baru bisa mendapatkan jawaban atas kebenaran sejati yang sebenarnya? Inilah bagaimana Buddha dapat mengetahui kapasitas mereka, apakah bisa menerimanya. Beliau baru bisa membabarkan Dharma menakjubkan, sehingga bertanya itu adalah sangat penting. Dengan mengandalkan kekuatan gaib dari Buddha, jika ingin membuka stupa, mesti mengumpulkan belahan raga. Setelah belahan raga berkumpul, selanjutnya mempercayakan. Mempercayakan dengan memanggil mereka yang di bawah. Para murid dari bawah lalu bermunculan. Itu berhubungan dengan membukakan yang dekat dan mengungkapkan yang jauh. Inilah asal mula dari peristiwa besar.
Bagaimana mungkin bukan merupakan pemberkatan dari kekuatan Buddha? Ini adalah sebab musabab dari peristiwa besar. Ini harus mengandalkan kekuatan gaib Buddha, dan ini akan muncul di naskah sutra selanjutnya. Dan kondisi ini ada mengandung ajaran yang menakjubkan, sehingga memohon untuk bertanya adalah sangat penting. Selanjutnya akan muncul dharma dan wujud yang sangat menarik, berhubungan dengan membukakan yang dekat dan mengungkapkan yang jauh. Dan ini adalah sebab musabab dari peristiwa besar. Belakangan ini, yakni saat pembabaran kemunculan stupa mustika saat ini, semua orang mendengarkan sutra teratai saat ini, penuh akan rasa sukacita. Dharma meresap ke dalam batin. Seharusnya ini seperti kehidupan yang tadinya kering mulai mendapatkan air. Seharusnya air kehidupan mulai membasahi jiwa kebijaksanaan semua orang, dan jiwa kebijaksanaan mulai bertumbuh, dan juga sudah sangat matang. Akar kapasitas seharusnya sudah siap untuk menerima ajaran agung. Seharusnya demikian, maka harus memohon untuk menanyakan Dharma. Ini adalah tujuan dari Buddha di bab kemunculan stupa mustika, adalah ingin semua orang meningkatkan akar kapasitasnya, dan nilai kebenaran seharusnya bisa meresap ke dalam hati, dan dengan keyakinan seharusnya sudah bisa menghayati. Maka tidak perlu merasa aneh atau muncul keraguan. Jika ragu, maka akan terasa aneh. Maka wujud ini muncul. Banyak sekali wujud yang mengandung nilai kebenaran di dalamnya. Maka, karena demikian, walaupun di bab kemunculan stupa mustika, sebuah bangunan stupa ada dharma apa yang bisa dibabarkan? Sebenarnya, dharmanya sangat melimpah, tergantung apakah kita mau mendengarkan dan apakah mau menerimanya. Ini tergantung dari para praktisi pembinaan diri, apakah senantiasa ada lebih bersungguh hati.